Halo kawan-kawan, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama Mamang Dodi di sini. Di video kali ini, Mamang akan merangkum sebuah film yang berjudul Aladdin. Dan film ini dirilis pada tahun 2019. Pasti kalian juga udah tahu ceritanya kan? Tapi Mamang mencoba untuk terus menghibur kok. Asli, swear. Gak neko-neko. Hihi. So, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kapal di dasar lautan, di mana kapal itu diisi oleh satu keluarga yang sedang berkeliling dunia. Lalu di situ terlihat dua orang anak yang sedang memandangi kapal yang lebih besar ketimbang kapal punya ayahnya. Di sini mereka membayangkan dan berandai-andai gimana rasanya punya kapal yang lebih besar seperti kapal tersebut. Namun si ayah mengatakan bahwa harta dan kekuatan apapun tak akan pernah bisa membuat manusia puas. Lalu setelahnya si ayah menceritakan kisah dongeng dari negeri Arab kepada anak-anaknya itu. Dan inilah Aladdin. Lovely necklace. Okay. Singkat cerita, kemudian kita diperlihatkan kepada seorang pria yang bernama Aladdin, di mana Aladdin hidupnya hanya sebatang kara karena ayah dan ibunya telah meninggal sejak dia kecil. Aladdin hanya hidup berdua bersama monyet peliharaannya yang bernama Abu. Dan Aladdin ini terkenal dengan keahliannya dalam mencuri, di mana ketika orang yang berjalan berpapasan dengannya, pasti selalu ada saja barang yang hilang. Sehingga orang-orang di sana menjulukinya si tikus jalanan. Namun sebenarnya ia mempunyai hati yang baik dan selalu menolong orang lain. Selanjutnya kita diperlihatkan kepada seorang wanita yang terlihat sedang berjalan-jalan di tengah pasar. Wanita itu bernama Yasmin, di mana ia merupakan seorang putri raja yang menyamar sebagai orang biasa karena takut dikenali sama orang-orang di sana. Tak berselang lama ia melihat kedua anak kecil yang sedang kelaparan dan meminta makan. Namun tak ada satu orang pun yang peduli di sana. Sehingga Putri Yasmin mengambil roti dan memberikannya kepada anak-anak itu. Karena hal itu si pedagang pun marah dan meminta Putri Yasmin untuk membayar roti tadi. Namun Putri Yasmin saat itu tidak membawa uang sama sekali. Kemudian Aladdin datang dan menenangkan permasalahan tersebut. Lalu Aladdin meminta Putri Yasmin menukar gelangnya itu untuk membayar roti tadi. Namun Putri Yasmin menolak karena gelang itu yang sangat berharga baginya. Karena mendesak, Aladdin pun meyakinkannya. This is what you wanted, right? Nice. I'm not. Dan ternyata gelang itu berhasil diambil kembali oleh Aladdin. Sehingga si pedagang pun meneriaki mereka pencuri dan petugas keamanan di sana mengejar mereka. Singkat cerita, mereka pun lolos dari kejaran para petugas keamanan tadi. Lalu Aladdin membawa Putri Yasmin ke tempat kediamannya. Mereka berdua pun berkenalan dan menceritakan kehidupannya masing-masing, di mana Aladdin menceritakan kisah masa lalunya yang kelam. Namun di sini ada sesuatu kebohongan, yang mana Putri Yasmin memperkenalkan dirinya bernama Dahlia yang berprofesi sebagai pelayan istana, yang padahal dirinya lah putri raja yang sebenarnya. Tak berselang lama Putri Yasmin pun pamit karena melihat rombongan pangeran dari negeri lain untuk melamarnya. Saat ingin berpisah, Putri Yasmin pun meminta kembali gelangnya itu yang dipegang oleh Aladdin. Namun ketika Aladdin memeriksa sakunya, gelangnya itu ternyata hilang. Hingga akhirnya Putri Yasmin salah paham dan berkata bahwa ia menyesal sudah percaya sama Aladdin. I'm so naive. Excuse me. Wait, it's not like that. Come on, Abu. Selanjutnya Putri Yasmin kini telah berada di istana. Dan kita akan diperkenalkan kepada beberapa karakter orang-orang di sana. Dimulai dari sang sultan yang merupakan ayahnya Yasmin. Lalu seorang wanita bernama Dahlia yang merupakan seorang pelayan Putri Yasmin. Kemudian sang singa peliharaan sang putri. Serta pelayan kerajaan bernama Hakim. Dan ada juga penasehat kerajaan yang bernama Jafar. Oke, lanjut. Di sini ternyata Putri Yasmin tampak tidak tertarik dengan setiap perjodohannya dengan pangeran-pangeran dari negeri lain. I know. Because in Scotland. Hey, puss. Setelahnya, Jafar sedang berada di ruangan bersama sang sultan. Di sini Jafar sedang mempengaruhi sang sultan dengan tongkat sihirnya agar ia mau menuruti semua perkataannya. Di mana Jafar sangat berambisi untuk memperluas wilayah kerajaan dan berencana menyerang kerajaan-kerajaan lain.
Sedangkan Putri Yasmin justru sebaliknya, di mana Putri Yasmin berharap agar semua hidup bisa berdampingan dan berkata bahwa ialah yang akan menggantikan sang sultan jika ayahnya ingin pensiun. Malam harinya, Putri Yasmin terkejut ketika melihat Aladin yang berhasil menyusup ke dalam kamarnya. Lalu di sini Aladin hanya ingin mengembalikan gelangnya dan berkata bahwa bukan dirinya yang menyembunyikan gelang itu, melainkan Abu, yaitu monyetnya Aladin. Dan mereka pun berbincang-bincang. Putri Yasmin pun tampak senang dan kagum dengan apa yang dibicarakan Aladin. Lalu Aladin pun pamit dan mengatakan bahwa ia akan datang kembali dan menyuruh Putri Yasmin untuk menunggu di suatu tempat. Namun di saat Aladin berjalan pulang, tiba-tiba ia dicegat oleh Jafar yang mengetahuinya ia telah menyusup. Keesokan harinya, Jafar membawa Aladin ke sebuah gurun. Di sana, Jafar menceritakan bahwa dulunya ia juga merupakan seorang pencuri jalanan sama halnya seperti Aladin. Namun di sini Jafar menyuruh Aladin untuk mengambil lampu ajaib yang letaknya berada di dalam gua. Dan Jafar juga menjanjikan akan memberinya jabatan di kerajaan, serta kekayaan jika Aladin berhasil membawa lampu ajaib tersebut. Sebelum masuk, Jafar berpesan kepada Aladin bahwa di dalam gua itu terdapat banyak sekali perhiasan dan berlian. Namun jangan pernah sekalipun tergiur untuk mengambilnya. Jafar meminta untuk tetap fokus saja mengambil lampu ajaibnya. Sementara itu, Putri Yasmin ternyata sudah menunggu di tempat yang telah dijanjikan Aladin. Namun Aladin tak kunjung datang menemuinya. Kembali ke Aladin. Di sini Aladin berhasil masuk ke dalam gua itu. Dan benar saja, di sana banyak sekali perhiasan dan berlian yang membuat Aladin dan Abu sempat tergiur beberapa kali. Namun mereka saling mengingatkan untuk tetap fokus kepada lampu ajaibnya, di mana lampu ajaibnya itu berada di atas tebing. Sebelum memanjat, tiba-tiba Aladin dikejutkan dengan karpet ajaib yang bergerak dengan sendirinya. Karpet itu meminta tolong kepada Aladin untuk membebaskannya dari jepitan batu. Hingga akhirnya Aladin pun berusaha mengangkat batu besar itu dan karpet ajaib itu pun akhirnya bisa bebas. Lalu Aladin pun melanjutkan perjalanannya dan memanjat tebing untuk mengambil lampu ajaib tersebut. Yang akhirnya Aladin berhasil mendapatkannya. Namun di saat bersamaan, Abu yang berada di bawah ternyata ia terhipnotis dengan keindahan sebuah permata di hadapannya. Dan terjadilah. Abu, no! Yang akhirnya mereka berhasil selamat berkat bantuan karpet ajaib. Saat akan keluar, Aladin pun meminta bantuan kepada Jafar untuk menolongnya. Namun ternyata Jafar malah mengambil lampu ajaibnya saja dan menendang Aladin dan Abu hingga terjatuh ke dasar gua. Dan beruntungnya karpet ajaib menyelamatkan mereka berdua lagi. Setelahnya mereka pun merenung dan terjebak. Yang ternyata di sini Abu berhasil mengambil kembali lampu ajaibnya itu dari tas Jafar. Sungguh pintar nih monyet. Kemudian Aladin pun bertanya kepada karpet ajaib bagaimana caranya keluar dari gua itu. Lalu karpet ajaib itu menunjuk kepada lampu ajaib itu agar Aladin menggunakannya. Yang akhirnya Aladin pun menggosok lampu ajaib itu. Dan keluarlah Jin dan Jun. Two wishes, 3. Help me out here. Where's your boss? Jin itu berkata bahwa ia akan mengabulkan permintaan sebanyak 3 kali kepada Aladin karena telah menjadi tuannya setelah mengeluarkannya dari lampu ajaib itu. Apapun itu permintaannya pasti ia akan kabulkan. Namun di sini Aladin merasa bingung dan gak tahu harus minta apa. Sontak saja hal itu membuat Jin terheran-heran karena ternyata si Jin rupanya sudah ribuan tahun berada di lampu ajaib itu dan sudah beberapa kali mengabulkan permintaan orang-orang yang rakus akan harta, tahta, dan lain sebagainya. Namun baru kali ini si Jin menemukan orang yang gak tertarik sama sekali akan hal itu. Yang akhirnya Aladin meminta permintaan pertamanya itu dengan meminta Jin untuk mengeluarkannya dari dasar gua itu. Setelah di luar, Jin kembali bertanya kepada Aladin tentang permintaan keduanya. Namun di sini Aladin masih terlihat kebingungan untuk meminta permintaan keduanya apa. Lalu ia bertanya balik kepada si Jin tentang apa yang hatinya Jin inginkan. Kemudian si Jin mengatakan dari lubuk hatinya yang paling dalam bahwa ia ingin bebas untuk menjadi manusia. Setelah mereka mengobrol cukup panjang, akhirnya Aladin teringat dengan sosok Putri Yasmin dan naksir kepadanya. Lalu Aladin berkata bahwa Putri Yasmin hanya boleh menikah dengan seorang pangeran dan tak boleh menikah dengan rakyat biasa seperti dirinya.
Maka dari itu Aladin pun menggunakan permintaan keduanya kepada jin untuk menjadikannya seorang pangeran. Dan tentunya si jin pun dengan sekejap mengabulkan permintaannya. Aladin pun kini menjadi seorang pangeran. Kemudian untuk sementara si Abu berubah menjadi gajah. Setelah itu si jin membuat negeri palsu di dalam peta dan menamainya dengan negeri Babua. Dan nama Aladin pun mulai sekarang berubah menjadi nama Pangeran Alibaba dari negeri Babua. Atau dengan sebutan Pangeran Ali. Yang akhirnya Pangeran Ali pun pergi ke negeri Agrabah tempatnya Putri Yasmin serta lengkap dengan rombongan dan harta benda dengan sihirnya si jin. Di sini Putri Yasmin dan seluruh kerajaan pun dibuat terpesona dengan kedatangan Pangeran Ali, serta sebuah lagu dengan meriah yang dinyanyikan oleh si jin. Hingga akhirnya mereka pun kini berada di dalam istana, di mana orang-orang di sana dan Putri Yasmin pun tidak sadar bahwa Pangeran Ali itu adalah Aladin. Sementara Aladin sendiri merasa gugup di hadapan mereka dan Putri Yasmin karena tidak tahu harus ngomong apa. Saking gugupnya, Aladin tidak sengaja mengeluarkan kata-kata yang menyinggung Putri Yasmin. Sehingga sang putri pun pergi dari sana dan meninggalkannya. Namun pada akhirnya sang sultan mengundang Aladin untuk datang ke pesta yang akan digelar nanti malam di istananya. Singkat cerita malam pun tiba. Aladin yang hendak berjalan menuju pesta ia dipanggil oleh Japar. Yang ternyata di sini Japar mulai mengenali bahwa Pangeran Ali adalah Aladin. Lalu ia menyihir Aladin dengan tongkatnya agar Aladin terpengaruh dan menuruti perintahnya. Beruntungnya si jin menyadari dengan tongkat si Japar tersebut ada aura sihir dan segera menarik Aladin. Setelahnya mereka pun masuk ke dalam ruangan pesta. Di sana Aladin mencoba meminta maaf kepada Putri Yasmin tentang perkataan yang dikatakan oleh Aladin sebelumnya. Lalu sang putri pun memaafkannya dan mengajak Aladin menari dan menikmati pesta itu. Dengan bantuan sihir jin Aladin pun menari bersama Putri Yasmin. Setelah pesta itu berakhir, Aladin dan jin merencanakan sesuatu agar Aladin bisa mengobrol lebih lama dengan Putri Yasmin. Sementara jin mendatangi kamar sang putri sendirian. Dan ketika Dahlia membuka pintu, lalu si jin langsung memberikan bunga dan mengajak Dahlia untuk jalan-jalan. Sedangkan Aladin juga mendatangi Putri Yasmin. Sang putri pun kaget bagaimana caranya Aladin bisa ke kamarnya. Padahal banyak sekali penjaga yang mengawasi di setiap kamar. Yang akhirnya Aladin pun mengajak sang putri untuk jalan-jalan melihat dunia luar menggunakan karpet ajaib. Yang awalnya di sini Putri Yasmin kembali kaget mendengarkan tentang karpet ajaib, bahwa sang putri menganggap itu adalah dongeng saja. Ternyata benar saja ada. Mereka pun akhirnya pergi keluar dan menikmati suasana malam yang indah dari atas. Sehingga Putri Yasmin pun merasa bahagia karena semasa hidupnya ia tidak pernah sama sekali diperbolehkan untuk keluar dari istana. Setelah selesai berkeliling, akhirnya mereka pun berbincang sambil memandangi orang-orang yang sedang berpesta di bawah. Di sini Putri Yasmin ternyata sudah mulai mengenali bahwa Pangeran Ali adalah Aladin. Dan Aladin pun mengakuinya. Namun Aladin di sini mulai berbohong lagi dan mengatakan bahwa ia menyamar menjadi seorang pencuri jalanan saja. Dan sebenarnya ia adalah pangeran. Putri Yasmin pun percaya dengan kebohongannya Aladin tersebut. Lalu mereka pun pulang. Sebelum berpisah, Aladin menyempatkan mencium kening Putri Yasmin, sehingga Putri Yasmin pun merasa bahagia. Begitu juga Aladin karena telah bisa meluluhkan hatinya sang putri. Keesokan harinya, saat Aladin dan Abu keluar dari kamarnya, ia tiba-tiba dicegat oleh penjaga yang diutus oleh Japar. Lalu Aladin pun diikat oleh Japar untuk menginterogasinya. Di sini Japar benar-benar sudah mengetahui bahwa dirinya adalah Aladin. Namun Aladin tetap kekeh tidak mau mengakuinya. Hingga akhirnya Abu yang mengetahui Aladin sedang terjebur di dalam laut, ia segera memberikan lampu ajaib dan menjatuhkannya ke laut menggunakan karpet ajaib. Dan akhirnya Aladin pun berhasil selamat. Setelah kejadian itu terlihat Japar, Putri Yasmin dan sang sultan berkumpul. Di sini Japar berusaha menghasut dan menyihir sang sultan untuk memfitnah Aladin dengan berkata bahwa kerajaan Aladin akan menyerang kerajaan lain. Namun tiba-tiba Aladin datang dan membongkar semua kebusukan Japar. Dan Japar pun merasa kaget karena ia menganggap Aladin tidak selamat dari kejadian yang dilakukan oleh dirinya sebelumnya. Sehingga Japar merasa yakin bahwa Aladin telah diselamatkan oleh lampu ajaib. Sang sultan pun merasa kecewa terhadap Japar.
Kemudian ia langsung menyuruh pengawal yang bernama Hakim untuk segera menangkap Japar. Namun ketika saat di dalam penjara, ternyata burungnya Japar berhasil mencuri kunci penjara tersebut. Sementara itu di dalam istana, sang sultan kini telah merestui hubungan Pangeran Ali dan sang putri. Lalu ia menyuruh mereka untuk segera menikah. Di sini Aladin sebenarnya ingin berkata jujur bahwa ia telah berbohong tentang Pangeran Ali. Tapi akhirnya tidak jadi karena pembicaraannya terpotong oleh Putri Yasmin dan sang sultan. Setelah dari situ Aladin pun kebingungan karena ia terjebak oleh kebohongannya sendiri. Sehingga ia memutuskan meninggalkan istana untuk balik ke rumahnya yang dulu. Namun ketika di perjalanan Aladin bertabrakan dengan Japar yang sedang menyamar. Di mana Japar berhasil mencuri lampu ajaibnya Aladin tanpa Aladin sadari. Kemudian Japar pun menggosok lampu ajaib tersebut hingga jin pun keluar. Di situ si jin merasa kaget karena ternyata yang memanggilnya itu bukanlah Aladin. Singkat cerita, Japar pun berada di dalam istana, di mana Japar sangat percaya diri bahwa ia akan menjadi penguasa kerajaan tersebut. Sang sultan yang mendengarnya itu langsung memerintahkan Hakim untuk menangkap Japar. Dan ya, Japar pun menggosok lampu ajaib itu hingga jin pun keluar. Lalu Japar meminta jin untuk menjadikannya seorang raja di istana itu. Dan tentunya permintaannya itu dikabulkan. Sementara itu di sisi lain Aladin baru sadar bahwa lampu ajaibnya itu telah dicuri. Maka dari itu ia bergegas pergi ke istana. Kembali ke istana. Dan kini Japar sudah menjadi raja baru di istana itu. Di sini Japar memerintahkan Hakim untuk membawa Putri Yasmin keluar dari istana. Namun saat akan keluar tiba-tiba Putri Yasmin berhenti dan memanggil Hakim. Di mana ia berkata kepada Hakim bahwa Putri Yasmin dan sang sultan masih berkuasa di kerajaan itu. Dan ia juga mengatakan bahwa si Hakim bebas memilih perintah siapapun. Dan bisa membedakan mana perintah baik atau perintah buruk. Karena Hakim masih memiliki hati yang baik, ia pun menuruti apa kata hatinya. Dan menuruti perintah sang putri. Setelah mendengar hal itu, Japar pun kembali menggosok lampu ajaibnya. Dan kali ini Japar meminta jin untuk menjadikannya seorang penyihir terkuat di muka bumi. Dengan kekuatan sihirnya, Japar kemudian membuat Hakim dan prajurit lainnya menghilang. Termasuk sang singa peliharaan Putri Yasmin. Tak cukup sampai di situ, lalu Japar memaksa Putri Yasmin untuk menikahinya. Kalau tidak, ia akan menyiksa sang putri dan sang sultan dengan kekuatan sihirnya. Hingga pada akhirnya Putri Yasmin pun mengiyakan tawaran itu dari Japar. Sementara Aladin baru sampai di istana secara diam-diam. Di sini Aladin berusaha mengambil kembali lampu ajaib itu. Namun sayangnya aksinya itu ketahuan oleh Japar karena burung peliharaannya si Japar mengetahuinya. Sehingga Aladin dan Abu pun dikirim ke tempat ujung bumi, yaitu Kutub Utara. Di sini Aladin dan Abu berpisah, sehingga Aladin mencari Abu kemana-mana. Yang akhirnya Aladin berhasil menemukan keberadaan Abu tengah berada di tepi jurang dan menyelamatkannya. Sementara itu si karpet ajaib yang masih di istana, ia meminta jin untuk mengirimkannya ke tempat di mana Aladin dan Abu berada untuk menyelamatkan mereka. Singkat cerita, pernikahan Japar dan sang putri pun akan segera dimulai. Di mana ketika mereka hendak ijab kabul, sang putri yang melihat Aladin terbang menggunakan karpet ajaib dari kejauhan, tiba-tiba ia merebut labu ajaibnya itu dari Japar dan kemudian kabur dengan menjatuhkan diri ke bawah dari atas istana. Dengan cepat, Aladin pun berhasil menangkap Putri Yasmin hingga mereka pun berhasil kabur. Japar yang murka pun kemudian mengubah burung peliharaannya itu menjadi burung raksasa yang menyeramkan untuk mengejar mereka dan merebut kembali lampu ajaib tersebut. Hingga pada akhirnya lampu ajaib itu berhasil direbut kembali oleh Japar. Setelah itu kemudian Japar menyihir sang sultan dan Putri Yasmin agar tidak bisa memberontak lagi. Namun di sini Aladin tidak kehabisan akal. Di mana ia mengatakan bahwa kekuatan sihir yang dimiliki oleh Japar itu adalah pemberian dari jin. Bagaimanapun juga jinlah makhluk yang terkuat di muka bumi. Sedangkan Japar hanya menjadi makhluk terkuat kedua setelah jin. Dan Aladin juga mengatakan Japar tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan jin. Japar yang murka dan tak terima dengan perkataan Aladin, ia lalu meminta jin untuk menjadikannya makhluk terkuat di muka bumi, bahkan melebihi kekuatan jin.
Japar yang haus akan kekuasaan pun tak sadar jika ucapannya itu telah membawanya termakan jebakan Aladin. Saat Japar akan menghancurkan seluruh kota, tiba-tiba ia tidak bisa berbuat apa-apa. Di mana ternyata menjadi makhluk terkuat di muka bumi ada konsekuensinya, yaitu Japar diambil kebebasannya sama halnya seperti si Jin. Jadi bila mana ia mengeluarkan kekuatannya tanpa memiliki tuan, maka itu akan mustahil. Yang akhirnya Japar pun tersedot ke dalam lampu bersama burungnya untuk selama-lamanya. I will not forget you, boy. Coming with me! Couple thousand years in the cable. Setelah semuanya berakhir, si Jin pun kemudian menawarkan permintaan terakhirnya kepada Aladin yang masih tersisa satu. Pada awalnya, Aladin ingin permintaan terakhirnya itu digunakan untuk menikahi Putri Yasmin. Namun kini ia menganggap bahwa si Jin adalah sahabat yang selalu ada untuk membantunya. Sehingga ia merasa bahwa si Jin layak mendapatkan hadiah dari permintaan terakhirnya. Maka dari itu, Aladin pun mengucapkan permintaan terakhirnya dengan membebaskan sang Jin menjadi manusia. Dan tentunya si Jin merasa bahagia, yang setelah ribuan tahun lamanya berada di lampu itu, kini sekarang ia menjadi manusia seutuhnya, dan bisa menghirup udara kebebasan. Dan bahkan untuk melakukan apapun sekarang tak perlu lagi menunggu izin dari tuannya. Setelah itu kemudian si Jin menghampiri Dahlia, di mana mereka saling jatuh cinta dan bercita-cita ingin menikah. Lalu membangun rumah tangga di sebuah kapal dengan 2 orang anak yang kita lihat di awal tadi. Sementara itu Putri Yasmin mengejar Aladin yang pergi meninggalkan istana, di mana mereka pun merasakan hal yang sama, yaitu merasakan kekuatan cinta yang tiada tara. Sehingga mereka pun akhirnya menikah. Dan film pun tamat.